Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama kami Bencongan TV, media komunikasi dan informasi warga Bencongan. Kalian pasti sedang sibuk-sibuknya kan prepare buat mudik ke kampung halaman? Nah, bagi kalian yang mudik menggunakan kendaraan roda 4, tentunya perlu mempersiapkan kondisi kendaraan kalian sebelum mudik. Pada hari ini, Bencongan TV akan mendatangi salah satu bengkel kendaraan roda 4 yang cukup terkenal di wilayah Bencongan, yaitu Bengkel Bumen Cahaya Abadi atau biasa disebut Bengkel BCA Motor. Buat kalian yang belum tahu lokasi bengkel ini, kalian bisa menuju alamat Jalan Borobudur Raya, lebih tepatnya bersebelahan dengan pom bensin Perumnas dan di depan persis Masjid Al Jabar. Bengkel yang berdiri sejak tahun 2004 ini hampir setiap hari dipadati oleh para konsumennya. Nah, untuk lebih tahu kenapa bengkel ini selalu ramai, mari kita ulas secara mendalam. Check this out. Masih bersama kami di Bengkel BCA Kelurahan Bencongan. Saat ini saya sedang bersama salah satu mekanik di Bengkel BCA. Ya, Bapak, perkenalan Pak, namanya siapa Pak? Pak Ijan. Nah, dengan Bapak Paijan, Ya. Bapak Paijan ini sedang mengerjakan apa nih Pak di sini? Pemeriksaan AC karena ada problem di pengecekan karena mau buat mudik, freonnya kurang, ya ternyata ada yang bocor, maka harus diperbaiki. Oh, jadi ini mobil mau persiapan untuk mudik Pak ya? Mudik, ya. Kalau untuk mudik sendiri nih Pak, kira-kira apa aja nih Pak yang perlu dipersiapkan kalau untuk AC-nya? Kalau AC-nya yang penting perawatan rutin aja, pengecekan filter freonnya kurang apa enggak. Kalau pengen awet tambah oli kompresor di flashing. Jadi freon, oli kompresor, sama service blower. Itu pengen lebih perawatan rutin. Jadi itu lebih ke perawatan rutin ya Pak. Iya. Ya? Kalau untuk perawatan lainnya kira-kira ada apa nih Pak? Yang perawatan lainnya sih yang paling simpel, filter kabinnya ini nih yang saya bilang. Kalau filter kabinnya sering dibersihin, otomatis dia punya evaporatornya itu bersih. Kalau bersih kan otomatis udahnya sejuk, lebih gede anginnya. Jadi di filter kabinnya ini Iya. harus selalu Sering dibersihin. sering dibersihin ya Pak ya. Iya. Kira-kira untuk membersihkan filter kabin ini nih Pak, berapa bulan sekali Paling atau setiap kurang lebih 3 bulan sekali. 3 bulan 3 bulan sekali? sekali sekalian penggantian oli mesin. Nah, sekalian dibersihin filter kabin. Jadi semuanya jadi lebih awet, terkontrol lah di sana. Oh, jadi sekalian penggantian oli mesin, jadi setiap penggantian oli mesin filter kabin ininya pun harus Ya, harus bersih. dibersihkan Pak ya? Ya, biar lebih awet lah dalamnya. Oh, untuk awet Ke evaporatornya. evaporatornya. Iya. Oke deh. Evaporatornya bersih kan otomatis awet, kesejukannya dingin juga lebih dingin. Oh, jadi tujuan utamanya agar AC di mobilnya lebih dingin Lebih Pak ya, dingin dan lagi ya. terjaga Terjaga suhunya Pak ya. suhunya. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak Oke, untuk waktunya Pak ya. Oke, sama-sama. Si. Ini saat ini sedang ada Bapak mekanik nih yang sedang ganti oli mesin. Nah, Bapak boleh tanya-tanya dikit Pak? Ya, boleh. Selamat dengan Bapak siapa ya Pak? Sultana. Bapak Sutana. Kalau Bapak Sutana ini spesialis mesin kah atau seperti apa Pak? Kalau saya sih ya bagian sih mesin, kaki-kaki sih. Bapak bagian mesin. Untuk saat ini sedang ada penggantian apa nih Pak? Selain oli mungkin perawatan atau gimana Pak? Kalau ini paling ya tune-up, rem biasa kan, rem kalau periksa-periksa, kalau tipis ya ganti oli, busi ya. Busi kalau ini kan tune-up bongkar, kalau emang udah jelek ya bongkar. Kalau buat luar kota sih kalau kita saranin ganti aja, yang bagusnya. Ini kalau untuk perawatan ini Pak, ini dilakukan untuk persiapan mudika atau seperti apa nih Pak? Gimana? Untuk ini kan Bapak sedang perawatan mesin Pak. Ini perawatan mesin ini dilakukan hanya perawatan berkala kah atau khusus untuk persiapan masyarakat untuk mudik Pak? Oh, ini mah ya sebenarnya sih emang perawatan rutin. Cuma kebanyakan orang kan kalau mau jalan jauh aja sering-sering sih gitu. Tapi ya di sini sih rutin tiap hari banyak.
jadi pemilik mobil juga perawatan rutin seringnya untuk persiapan perjalanan jauh. Sebelum perjalanan jauh dulu dia baru dipersiapkan mobilnya Pak ya. Kebanyakan seperti itu Pak ya. Kalau seperti itu Pak, baiknya itu sebenarnya perawatan itu seperti apa sih Pak? Kalau perawatan ya ngikutin kilometer aja sih. Nah, kilometer oli berapa ribu gitu kan, paling 5.000 ya. Tune up, ganti oli, servis rem, nah itu aja sih. Air paling Air seperti radiator mungkin Pak ya. Terus habis itu ada air apa lagi misalnya Pak? ya. Kalau ini cuma air wiper sama radiator. Wiper dan radiator Pak ya. Kalau untuk mudik nih Pak, kira-kira menurut Bapak ada persiapan khusus nggak sih Pak yang harus dilakukan oleh pemilik mobil Pak? Sebenarnya sih nggak ada sih. Ya paling ya cuma oli aja sih, oli, air tuh yang pasti kan. Sama biasanya sering-sering sih motor fan tuh yang sering nggak Apa Pak? Motor fan ya sering-sering ini kipas Pak ya, kipas. Orang pada nggak ini mau overhead aja di jalan. Oh, jadi masyarakat itu banyak kurang perhatian untuk motor fan-nya itu Pak ya, yang bisa mengakibatkan overhead mesin. Ya nggak tahu udah berapa ribu kilo kan nggak tahu namanya motor fan-nya. Elektrik juga kan namanya. Itu sering banget itu orang pada overhead kan, motivasinya mati. Jadi kalau untuk persiapan berkalanya emang nggak ada yang khusus Pak ya, untuk mudik itu nggak ada persiapan khususnya Pak, seperti biasa aja gitu. Biasa aja sih. Oke deh. Ya, baik Pak. Makasih Pak ya untuk waktunya. Ya, Makasih banyak Pak ya. Ini ya. Selamat pagi Pak. Ya, maaf nih Pak mengganggu. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Tanto. Oh, Bapak Tanto ini sedang mengerjakan apa nih Pak? Ini pemasangan spoiler. Pemasangan spoiler. Ya, lampu rem belakang, ada tambahan lampu rem belakang. Tambahan lampu rem belakang. Ya. Maaf Pak, mau boleh tanya fungsinya itu untuk apa Pak ya? Ini ya tambahan lampu rem biar lebih kelihatan di jalan itu. Jadi pas kondisi rem itu lebih jelas, mengurangi resiko kecelakaan. Oh, jadi untuk mengurangi Tabrakan beruntun itu lampu tambahan yang fungsinya untuk mengurangi resiko kecelakaan Pak ya. Ya. Bapak mau tanya nih Pak, ini kan lagi musimnya mudik nih Pak. Ya. Kira-kira nih selama musim mudik ini banyak hal apa nih Pak yang Bapak kerjakan nih Pak di bengkel Pak? Ya lumayan banyak konsumen yang istilahnya udah lumayan ngerti untuk karena perjalanan jauh itu udah sadar ya, jadi dia harus kontrol. Salah satunya ya kayak mesin, terus AC dan aksesoris tambahan mungkin untuk mempercantik gitu ya. Ya paling itu sih pengalaman konsumen sekarang itu udah lumayan bagus kesadarannya gitu. Mesin, AC dan aksesoris Pak ya. Maaf nih Pak, ini untuk ini aksesoris Pak ya? Aksesoris nih maksudnya aksesoris tambahan ini percantik dan ada fungsinya juga. Kira-kira nih Pak ada aksesoris khusus yang sih Pak biasanya yang ditambahkan untuk persiapan mudik masyarakat nih Pak? Persiapan mudik kalau aksesoris itu sih paling kaca film untuk teduh ruangan dalam ya, jadi biar lebih adem. Terus paling head unit TV itu ya untuk kenyamanan biar lebih enak pas kondisi macet, bisa dengerin musik atau apa yang sekarang juga udah zamannya Android, bisa itu tambahkan Android gitu, TV Android unit. Jadi aksesoris tambahannya itu lebih ke arah kenyamanan. Kenyamanan iya. Mungkin sebagian kecantikan itu, tapi untuk sekarang sih lebih cenderung kenyamanan. Kalau aksesoris yang untuk keamanan nih Pak, kira-kira ada? Ada keamanan itu aksesoris ya paling kayak alarm itu, terus kunci rahasia untuk menanggulangi dari kehilangan mobil ya. Mobil biar lebih aman, lebih tenang kalau parkir di tempat yang kita tidak kenal ya.
paling itu Lebih- salah satu. Lebih aksesoris khusus tambahannya itu lebih ke keamanan lah ya, keamanan dari mobil. Itu ya. Baik Bapak, makasih Bapak ya untuk waktunya Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini saya sedang bersama Mbak-mbak administrasi dan kasir ya Mbak ya, dari bengkel BCA. Nah, Mbak boleh perkenalan namanya dulu. Ya, nama saya Nia, ini Mbak Susi. Kita berdua megang administrasi sama kasir jadi untuk lain. Mbak, maaf nih Mbak, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, kalau BCA itu singkatannya apa ya Mbak? Bisa itu singkatan dari Bumen Cahya Abadi Motor. Jadi BCA itu Bumen Cahaya Abadi Motor. Nah, kalau di sini Mbak sebagai administrasi dan kasir nih Mbak, mau tanya nih Mbak, alur dari misalkan ada konsumen masukin mobil untuk diservis berkala kah atau ada apakah di sini nih Mbak, ini alurnya seperti apa Mbak ya? Biasanya sih konsumen datang itu ke kasir dulu karena untuk mengambil antrian nomor urut, lalu kita tanya jawab sih biasanya keluhannya apa, ya mobilnya apa, plat nomornya apa. Misalnya kalau di sini sih tergantung keluhan mobil. Kecuali mau perawatan standar kayak cucun up, ganti oli, filter oli, servis rem itu perawatan standar kayak gitu. Selebihnya tergantung dari keluhan mobilnya. Nanti baru kita pengecekan ke mekaniknya. Nanti dari mekaniknya dicek. Misalnya ada banyak nih, misalnya pemeriksaan kaki-kaki ya, ada banyak pemeriksaan kaki-kaki, lalu kita berdua estimasi harga, lalu kita berdua yang menyampaikan ke customer, ini loh kerusakannya, harganya sekian. Pokoknya kalau setelah kita menyampaikan dan menjelaskan, kalau misalnya biasanya kan saya banyak nih, itu kalau mau semuanya dikerjakan boleh, atau misalnya mau yang penting dulu, yang paling parah dulu juga bisa. Itu nanti konsultasi lagi ke mekanik. Oh, kalau kita masalahnya tentang pemesanan barang dan lain-lain itu bagian administrasi, masalah keuangan lah. Oh, jadi datang dulu ke sini, lalu Mbak yang arahkan ke mekaniknya Mbak ya? Kita catat dulu ya terus nomor antrian. Jadi Mbak catat dulu keluhannya apa, platnya berapa, mobilnya mungkin mereknya merek apa gitu ya, baru diarahkan ke mekaniknya. Data spesifik kita yang catat, misalnya mobilnya tipe apa, matic manual, tahun berapa, gitu-gitu kita yang catat. Oh, jadi data spesifiknya juga dicatat dulu Mbak ya, biar diarahkannya lebih mudah mungkin ya. Karena untuk pengecekan barang ya. Nah, setelah misalkan konsumen naruh mobil ke sini nih Mbak, itu si konsumennya apakah disediakan tempat untuk menunggu, apa ada di sekitar mobilnya dia aja nih Mbak? Kita sih ngasih pilihan ya, kalau misalnya mau nunggu kita ada ruang tunggu, kebetulan ruang tunggu kita juga cukup nyaman, ada AC, ada wifi, ada telepon, ada TV, jadi cukup nyaman lah. Terserah sih customer mau nunggu di ruang tunggu atau di sini boleh, atau mau ditinggal dibawa pulang, kita selesai kita hubungi atau ada tambahan yang harus diganti, kita konfirmasi dulu. Jadi customer dibebaskan nih Mbak ya, tapi tetap disediakan ruang tunggunya senyamannya saja. Senyamannya, bagaimana nyamannya customer. Bisa ditinggal juga, nanti kalau ditinggal setelah selesai ditelepon Mbak ya berarti ya? Setelah selesai, atau apa Mbak tadi, kalau misalnya kita informasi, harganya kita kasih harga sekian, bapaknya oke, kerjain aja. Kalau untuk pembayarannya nih Mbak, di bengkel ini Mbak bisa melalui apa aja nih Mbak metode pembayarannya? Ya, kita pembayarannya sih bisa cash, bisa pakai mesin edisi, bisa transfer. CC juga bisa, menggunakan Visa atau Mastercard. Oh, jadi segala bentuk metode pembayarannya udah bisa dilakukan nih Mbak ya. Kalau kira-kira nih Mbak,
di bengkel BCA ini kalau untuk keamanan dari mobil yang ditaruhnya seperti apa nih Mbak? Maksudnya keamanan? Maksudnya keamanannya apakah disediakan CCTV untuk pantau atau gimana? Kita ada CCTV sih, ada 8 titik CCTV di tempat-tempat yang strategis juga sih. Jadi dapat dipantau ya, mungkin Mbak berdua ini juga bisa mantau, mungkin selain keamanan bisa mantau dari pekerjaan mekaniknya ya. Kalau untuk di bengkel BCA ini Mbak, kira-kira pembayarannya itu termasuk yang harganya itu termasuk yang tinggi kah atau seperti apa nih Mbak? Kalau di kita sih harganya ekonomis ya. Iya, masih terjangkau. Kalau misalkan kita ada mobil yang kira-kira mesti bisa diservis, kita servis dulu. Tapi kasih pilihan, kalau emang diservis mungkin nggak maksimal, kita saranin ganti. Tapi kita utamakan pasti kalau masih bisa servis, kita servis. Kalau harga ekonomis. Dan kita juga mengandalkan kejujuran sih, Mas. Jadi barang kepercayaan, karena kita ngejaga banget kepercayaan customer ya. Jadi kalau misalnya barang memang ini harus diganti, kita jelaskan diganti. Terus barang ini ori atau KW, karena kan banyak sekali tuh barang-barang tuh gibok ya. Jadi kayak dusnya itu dusnya kayak Toyota atau Nissan, tapi isinya gibok. Itu kan yang tahu hanya orang bengkel. Jadi kita benar-benar jujur aja apa adanya gitu. Sesuai sama harga sih. Jadi banyak barang-barang imitasi juga nih Mbak ya. Di luar mungkin nggak tahu ya. Kan kalau customer kan banyak yang nggak tahu nih Mbak, apa itu imitasi, apa asli gitu kan. Tapi dari sini Mbak mengutamakan yang asli dulu ya Mbak ya. Kita kasih pilihan sih. Kasih jadi pilihan. Ada ori, ada nomor 2-nya itu ada Jepang atau Taiwan atau Thailand gitu. Itu nanti tergantung customer lagi. Tapi kita tetap menjelaskan kalau ori seperti ini Jepang ini bagus, ini kayak gini. Selanjutnya tergantung customer. Jadi dikasih pilihan dulu kepada si customernya Mbak ya. Jadi biar mereka kembali lagi mereka yang menentukan pilihannya seperti apa. Iya, budget lah ya. Fair-fairan aja sih di sini. Iya, jadi mengutamakan kejujuran. Kepercayaan, karena itu sih yang utama. Orang kan kalau mau servis takut dibohongin gitu ya. Ya betul. Mau ke bengkel tuh takut. Nah kalau kita insya Allah lah. Ya, jadi karena mengutamakan kejujuran, jadi banyak customer yang udah percaya tinggal aja ditaruh tinggal gitu ya. Jadi tinggal telepon ambilnya lagi. Banyak sih kebanyakan kayak gitu selesai. Tapi kalau mau yang lihat sekalian pengerjaan juga boleh. Jadi seenaknya customer aja sih. Seenaknya customer aja. Jadi ya pokoknya udah worth it banget, udah istimewa lah kalau naruh bengkel sini servis ke BCA udah insya Allah lah. Ya, baik Mbak, makasih Mbak ya untuk waktunya ya. Mas. Ya, saat ini saya sedang bersama salah satu customer dari bengkel BCA. Selamat pagi Bapak. Pagi. Dengan Bapak siapa nih Pak? Dengan Randy. Untuk Bapak Randy, bawa mobil ke sini dalam rangka apa nih Pak? Ke satu kita mungkin udah mulainya servis berkala, kedua persiapan mau mudik. Bapak persiapan mau mudik juga. Siap. Kalau Bapak ini kan persiapan servis berkala nih Pak. Sudah berapa lama nih Pak servis berkala ke bengkel BCA ini Pak? Kita di BCA ini sudah konsumen lama ya. Dari mobil sebelumnya juga kita udah di BCA. Kebetulan ini ya salah satu mobil saya juga di sini. Kita udah langganan tetap lah di sini lah. Kalau kira-kira nih Pak, setelah Bapak bawa mobil ke sini dan berlangganan nih Pak, apa sih Pak yang bisa buat Bapak itu jadi betah nih Pak dan terus bawa mobil Bapak ke bengkel BCA ini? Ya, baik. Saya di sini sudah cukup lama. Satu mungkin karena mekaniknya juga udah berkompeten, kedua pelayanannya juga lumayan.
cepat, informasi yang untuk konsumen yang disampaikan kita juga jelas bahwa apa-apa aja yang perlu diganti, kerusakannya apa-apa aja. Jadi ya lumayan cukup worth it lah dari segi harga juga. Jadi karena mekanik yang kompeten dan segalanya berjalan baik Pak ya di bengkel BCA ini ya Pak ya. Siap. Kalau tadi kan yang kedua nih Pak, tadi kan Bapak pertama bilang perawatan berkala, yang kedua persiapan mudik nih Pak. Iya. Kira-kira untuk mobilnya nih Pak, apa aja sih Pak kira-kira yang Bapak persiapkan untuk mudiknya Pak? Ya mungkin standar ya, kita ganti oli, kesiapan mungkin pertama yang ya cek ban, ganti oli, servis, ya mungkin sih itu aja kali yang perlu kita perhatiin ya. Terus saya secara pribadi sih mungkin itu aja yang hari ini saya lakukan di BCA ini gitu. Jadi cuma perawatan ganti oli, cek ban. Untuk perawatan khususnya gimana? Ada atau nggak Pak perawatan khusus Bapak siap-siap untuk mudik nih Pak? Ya mungkin perawatan khususnya mungkin dari drivernya aja kali ya, butuh stamina ya. Karena insya Allah juga saya lumayan panjang mudiknya ke Semarang. Jadi butuh stamina yang fit lah, itu aja mungkin yang pertama. Yang kedua ya Pak, udah pasti kendaraan harus prima, itu aja. Mungkin itu aja yang berarti untuk mudik nih, saran juga nih Pak ya untuk orang-orang yang lain. Yang penting kesehatannya harus prima dan kendaraannya juga harus baik. Makanya salah satunya itu Bapak bawa mobil Bapak ke bengkel BCA ini Pak ya. Ya, betul. Terima kasih Bapak ya. Sama-sama. Sukses selalu Benjangan TV. Terima kasih Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama owner dari bengkel BCA Motor, yaitu Bapak Budi. Ya, Bapak Budi, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, Bapak mau tanya-tanya tentang sejarah berdirinya bengkel BCA Motor ini, Pak. Kira-kira sejarah berdirinya itu seperti apa Pak? Sejak tahun berapa? Lalu apa yang mendasari Bapak sehingga dapat membuat bengkel mobil BCA Motor ini, Pak? Ya, terima kasih. Sejarah berdirinya BCA Motor sebetulnya begini ya. Ini berawal dari ketika ada kejadian 1998 ya. Oh, krisis ekonomi Pak ya. Sebelumnya memang ada usaha itu apa namanya, grosir mie ya, mie instan. Mereknya tidak saya sebutkan, dan toko sembako. Nah, ketika itu ada kerusuhan kan, tuh ya dalam hitungan menit itu yang namanya harga itu berubah, naik turun nggak jelas lah. Akhirnya tutup. Dan ternyata setelah dicek lebih detail lagi, karena ini toko kecil, banyak makanan yang kita jual itu banyak yang rusak, makan tikus dan sebagainya, terus ada expirednya juga. Dan pas ada kerusuhan itu saya berpikir bisa apa yang kira-kira awet, tahan dari binatang-binatang yang merusak makanan itu. Saya terpikir mungkin bengkel kali ya. Bengkel itu kalau besi-besi itu kan biasanya binatang-binatang itu agak susah untuk merusak makan gitu. tikus ya, kalau besi. Iya. Nah, saya terus memikirkan itu apa yang mungkin bengkel saya pelajari sekian kurang lebih berapa bulan lah gitu. Ya saya yakin. Tapi semuanya itu sebenarnya bukan karena kepandaian saya lah. Ini terus terang aja saya yakin sekali ini campur tangan Allah. Campur tangan Allah. Kenapa yang saya rencanakan ternyata Allah itu memudahkan gitu, dari mulai tempatnya, persiapannya, tenaganya gitu. Itu alhamdulillah. Nah, itu cara dari itu. Sejarahnya dari itu semua, dari ada kerusuhan itu. Jadi imbas dari kerusuhan membuka mata saya, membuka hati saya supaya beralih ke arah usaha yang lain. Dan ya alhamdulillah 2003 saya bisa persiapkan tempatnya dan sebagainya, itu pun dimudahkan sama Allah. 2004 akhir kita buka. Kita buka ya, pertama biasalah buka namanya usaha kan, tahun-tahun pertama tahun-tahun promosi ya. Jadi itu ya yang penting jalan dulu aja lah. Terus tahun berikutnya ya alhamdulillah mulai ada pelanggan.
gitu. Jadi awalnya Bapak itu usaha kebutuhan pokok Pak ya? Ya, kebutuhan pokok dan ya kebutuhan pokok. Tapi sempat di tahun 98 kerusuhan yang krisis moneter itu Iya. terjadi, jadi Bapak setelah itu baru beralih ke Ya, usaha lain. Iya, yang tahan di kita binatang. baru ada ide lah untuk membuka bengkel mobil ini Pak ya. Bapak ini kan kalau yang saya lihat kan montir-montir dan mekanik-mekanik di bengkel Bapak ini udah sangat berpengalaman Pak ya, udah lama juga bekerja di sini Pak ya. Iya. Itu gimana sih Pak caranya agar Bapak dan mekanik atau montir di sini Pak saling percaya sehingga mereka pun bisa nyaman kerja di sini dan bisa lama kerja di sini gitu Pak? Iya, itu memang saya punya konsep ya. Punya konsep kebersamaan. Familiar gitu ya. Jadi mereka nggak sangat sebagai karyawan. Mereka sangat sebagai keluarga besar. Artinya yang saya makan nggak beda jauh dengan mereka. Artinya kalau saya makan daging ya mereka harus makan daging. Saya makan tempe mereka harus makan tempe. Dan keterbukaan dan komunikasi. Dan paling tidak 3 bulan sekali maksimal ya. Paling lama 3 bulan sekali saya ajak ketemu sama. Ngobrol-ngobrol sama, saya kasih makan gratis, Sharing ya, gratis, Pak, ya? kita sering sharing, evaluasi lah istilahnya, evaluasi kegiatan-kegiatan yang kita sudah lakukan, kelemahannya di mana, parameternya, tingkat keberhasilan dalam kita melayani konsumen itu parameternya apa. Nah itu kita sampaikan bersama-sama, diskusikan bareng-bareng dengan mereka. Karena apa? Karena saya tanpa mereka ya nggak bisa jalan, mereka tanpa saya juga ya repot juga. Jadi sebenarnya kita ya saling tergantung. Jadi tidak ada yang lebih hebat sama aja. Jadi saling berkesinambungan antara Bapak dan montir, Pak ya, saling kerjasama. Jadi di 3 bulan sekali sharing itu biar semuanya maksimal. Jadi sebenarnya sih program saya bulan sekali. Programnya sebulan sekali. Kecuali kalau ada sesuatu yang memang mendesak harus dibahas ya, kalau waktu hitungan sore setelah selesai kerja saya langsung ajak bicara. Oh, jika ada yang mendesak. Iya, jika ada mendesak, karena ya namanya orang kerja kan kadang-kadang ya ada kalpaan, namanya juga apalagi ini bengkel kecil lah kan gitu. Jadi kalau bengkel yang besar tuh ya itu lain lagi. Ya, yang penting kita syukurin saja. Syukurin, kita dikasih titipan sama Allah SWT untuk mengelola bareng-bareng gitu, dan ini mudah-mudahan sebagai sumber rezeki dari Allah lewat bengkel itu saja. Jadi konsep kebersamaan dan kekeluargaan yang dijunjung gitu ya. Konsep seperti itu juga nggak sih Pak yang Bapak terapkan kepada customer dan konsumen Bapak, sehingga konsumen Bapak kan banyak nih Pak yang sini cuma sekedar naruh mobil doang ditinggal, nanti tinggal telepon dia datang lagi, jadi nggak perlu ditunggu gitu. Bahkan ada trust Pak, kepercayaan dengan bengkel ini Pak. Iya betul. Kami nih di bengkel ini kita selalu berusaha untuk minimal 3S ya. Ya salam, senyum, sapa. Minimal, maksimal ya. Gitu. Satu. Yang kedua, kami punya prinsip ya, kami melayani dengan yang sebenar-benarnya. Melayani dengan sesungguhnya. Jadi kalau memang itu banyak ada kerusakan sebenarnya masih ringan, bisa dibetulkan, kita sangat sulit. Tidak mesti harus beli. Nggak harus ganti spare part Pak ya. Tidak. Kalau masa itu spare part kondisinya masih memungkinkan untuk bisa dipakai, ya kami sarankan kalau bisa dibetulin. Kalau dari beli, kalau beli kan mahal. Gitu ya. Tapi kalau memang setelah dicek sama mobil, sama teknisi kita ternyata ini udah nggak mungkin, daripada nanti ada masa jalan ya tawarkan. Ini udah nggak bisa, Bapak mau cari sendiri atau cari kita atau sekali yang enak-enak aja lah. Jadi artinya kita juga ingin mereka itu nyaman gitu. Kita nggak mau lah mencari rezeki dengan cara yang tipu-tipu, yang bohong-bohong. Mau kita apa adanya. Kalau mau begitu ya yuk. Karena gini, karena pada dasarnya saya sendiri memposisikan saya sebagai konsumen, bukan sebagai pemilik. Karena apa? Karena kadang-kadang saya juga di dompet karena tinggal 50.000 doang. Artinya orang bawa kendaraan mobil itu nggak mesti uangnya atau kantongnya tebel kan gitu. Jadi kadang-kadang ya kehidupan kan ada naik, kadang turun, biasa, kadang senang, kadang biasa. Nah kita itu harus memposisikan kita sebagai konsumen. Artinya apa? Konsumen itu harus kita layani dengan baik, harus kita beri hasil kerjanya yang baik, terus kita perlakuan dengan yang baik. Kenapa?
ya rezeki kita dari Allah tapi lewat konsumen. Lebih lewat konsumen. Iya, jadi Itu aja sih sebetulnya. hal-hal seperti itu Beb. Contoh kayak perlakuan dan servis dari bengkel kepada konsumen ini yang membuat konsumen percaya Beb. Betul, Dan betul. sehingga datang kembali gitu sehingga kepercayaannya udah terjaga antara bengkel dan konsumen. Iya. Ya. Baik Bapak, terima kasih buat Iya. waktunya Pak ya. Iya, Ya. sama-sama. Demikian wawancara saya dengan Bapak Budi sebagai owner dari bengkel BCA Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar Bengkel Mobil BCA Motor mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat mudik.